Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Diambil dari Mazmur pasal 98 ayat 1. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 14 ayat 1 dan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini.
hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 565 ayat 1. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagi bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangi sinar karena kasih-Mu, sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-17, demikianlah bunyinya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 432 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan,
Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19 masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami. Tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 695 ayat 2. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Ulangan pasal 31 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-22. Kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Joshua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Joshua berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka,
yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan menista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian 453 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Warta Jemaat, Minggu 10 Mei tahun 2020 yang tidak kami baca agar kita baca di rumah masing-masing. Yang pertama, nama minggu, Minggu Kantate atau Endehon Hamuma di Jehovah Ende Naib Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1 dengan topik mengendehon haluaun nasian Tuhani atau menyaksikan keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang, Resort Serang, menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau parmingguan keluarga di rumah kita masing-masing. Dan acara ibadah disediakan melalui media YouTube atau WhatsApp. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis atau situa sektor
atau ditransfer ke rekening Huria seperti yang ada tertulis di warta ini. Ketiga, kebaktian keluarga. Sebagai pengganti kebaktian atau pertangyangan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis dan seluruh warga jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pada setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media yaitu WhatsApp atau grup setiap sektor. Yang kesembilan, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian masuk pukul 10.15 WIB di lantai 2 bagi yang akan melaksanakan menyaksikan iman atau makatidakon haporsiaon dan orang tua wali masing-masing. Ke-10, statistik atau harwason. Yang pertama, menyaksikan iman atau makatidakon haporsiaon khusus pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 di peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan acara menyaksikan iman atau makatidakon haporsiaon khusus bagi pemuda-pemudi yang sudah dewasa. Acara dilaksanakan di Gereja HKBP Serang masuk pukul 10.15 WIB. Kepada yang akan menyaksikan iman dan orang tua atau wali supaya menghadiri ibadah tersebut. Warta pemberkatan pernikahan. Warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki bernama Pande Hasiholan Sinaga, putra dari Bapak Robert Sinaga, Ibu Andriani Panggabean. Alamat Banjar Buntul, Desa Pasurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara. Jemaat HKBP Pasurnapitu, Resort Pasurnapitu, Distrik 2 Silindung. Dengan calon mempelai perempuan nama Lamtiar Boru Purba, putri dari Bapak Apendi Purba, Ibu Rusmaya Boru Simamora. Alamat Sisordak, Tapanuli Utara. Jemaat HKBP Sisordak, Resort Simamora, Distrik 16 Humbang Habisaran. Acara pemberkatan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 masuk jam 10.15 WIB di HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana perkawinan mereka. Yang ke-12, Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, gereja kita melalui Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang mengharapkan partisipasi yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai 19. Demikian juga Naposo Bulung sebagai donateur atau penyumbang kepada panitia untuk dapat disalurkan terhadap warga jemaat HKBP Serang dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Sumbangan dapat diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak. Sumbangan atau donatur berupa uang cash atau ditransfer ke panitia seperti tertulis dalam warta ini. Ke-13, persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertangyangan keluarga, persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenaan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertangyangan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Ke-14, warta keuangan.
yang dapat kita baca di Warta Jemaat ini yang telah di-share oleh Situa Sektor masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi Warta Jemaat, bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warga jemaat ini, Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 435 ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita bersukacita di saat ini karena ada jalan diberikan oleh Tuhan untuk kita bertemu dan bersekutu dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita di hari ini, di Minggu Kantate, yang diangkat dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan, itulah yang menjadi judul dari nas kita kali ini. Dan nyanyian merupakan gambaran sukacita dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Nyanyian juga menjadi senjata
orang yang percaya untuk melawan kekuatan iblis, untuk melawan kekuatan dosa dan godaan kejahatan. Dengan nyanyian kita dapat menghadapi dan memenangkan perlawanan terhadap masalah yang ada di hadapan kita. Dan minggu kita hari ini adalah minggu kantate yang menyuarakan untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Firman Tuhan untuk minggu ini menggambarkan bagaimana orang-orang percaya yang telah menang mengalahkan dunia ini dan mengalahkan kejahatan, menang sampai pada akhirnya dan sampai kepada hidup yang kekal. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan saat ini? Dalam penderitaan, termasuk menghadapi bahaya wabah pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan dan juga mengancam ketahanan iman percaya kita. Bernyanyi ketika menghadapi penderitaan itu memberikan kekuatan bagi orang yang percaya memenangkan perlawanan terhadap penderitaan tersebut dan memenangkan perlawanan terhadap bahaya yang mengancam dan juga yang menakutkan. Tuhan Allah memberikan wahyunya kepada Yohanes untuk jemaat mula-mula pada waktu itu, yakni ketujuh jemaat, agar mereka dapat bertahan dalam iman dan pengharapan, setia sampai pada akhirnya, sekalipun harus sampai menghadapi maut, mereka tidak menyayangkan nyawanya. Itulah yang dikatakan menang dalam perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan dunia ini. Ketujuh jemaat mula-mula di samping mempunyai kelebihan-kelebihan, tapi juga mempunyai kekurangan dan kelemahan dalam menghadapi perjalanan kehidupannya, dalam menghadapi apa yang ada di hadapannya, termasuk juga dalam menghadapi masalah penderitaan yang ada di depannya. Seperti persekutuan kita juga pada saat ini, persekutuan orang yang percaya pada saat ini yang mengalami dinamika kehidupan imannya, terlebih pertumbuhan imannya dalam menghadapi peperangan rohani. Ada yang belum berperang sudah kalah, menyerang atau menyerah tanpa berjuang karena kekhawatiran yang menghantui. Ada juga yang bertahan sebentar, namun kalah juga, seperti benih yang tumbuh di atas bebatuan. Ada yang bertahan, namun di tengah jalan atau dekat dengan kemenangan, namun ia kalah juga, seperti benih yang di tengah semak belukar. Karena itu firman Tuhan hari ini menyerukan agar orang-orang yang percaya harus bertahan sampai pada akhirnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 2 ayat 10. Harus menang, seperti yang dikatakan buku ende kita, ikon monang hita. Karena kita yang dipilih, karena kitalah yang ditentukan untuk menang. Kitab Wahyu dalam perjanjian baru menekankan keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Apalagi dalam gereja kita HKBP yang terkenal dengan gereja yang bernyanyi
sebagai tanda keselamatan, sebagai tanda iman, sebagai tanda pengharapan dan kekuatan. Kita masih berada di tahun Zending, tahun penginjilan 2020 ini. Dalam reposisi penginjilan kita dipertanyakan, bagaimana engkau bernyanyi nyanyian Tuhan di negeri asing? Atau bisa juga kita katakan, bagaimana engkau bernyanyi nyanyian Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi virus 19 ini atau virus corona. Pertanyaan ini pasti menuntut kesungguhan dan totalitas kehidupan kita untuk membuktikan kekuatan dan penyertaan Roh Tuhan menyertai orang-orang yang percaya untuk menang atau memenangkan pergumulan imannya, serta memberitakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Sangat banyak kesaksian kekuatan dari nyanyian yang menjadi penghiburan bagi orang dalam kesedihan. Terlebih lagi bagi kita orang-orang Batak yang sangat banyak terinspirasi, yang sangat banyak termotivasi, mendapatkan kekuatan untuk memenangkan hidupnya. Oleh karena itu gereja kita pernah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang menciptakan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang bermakna perjuangan. Saya rasa kalau orang-orang tua kita atau kita orang-orang muda juga masih menyanyikannya. Lagu-lagu itu kalau kita nyanyikan akan memberikan kekuatan, akan memberikan pengharapan dan mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran. Terlebih apabila kita juga menyanyikan lagu-lagu dalam gereja kita, nyanyian-nyanyian gereja kita, itu sangat berkontribusi. Ketika lagu rohani kita nyanyikan, maka kita merasakan lagu itu memberikan kekuatan dan menguatkan iman kita ketika kita dalam kelemahan. Dalam epistel tadi kita baca, Musa dipanggil Tuhan. Pada akhir hidupnya, Musa diminta untuk menuliskan nyanyian dan mengajarkan nyanyian itu kepada generasi-generasi selanjutnya yang berisikan tentang bagaimana Tuhan membimbing bangsa itu, yang menyaksikan bagaimana Tuhan tetap setia walaupun bangsa itu tidak setia, yang menyaksikan kepada generasi-generasi yang berikutnya bahwa Tuhan tetap bekerja menyertai orang-orang yang percaya supaya orang-orang yang percaya menang dalam kehidupannya. Itu juga yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita nantinya, supaya mereka mendapatkan kekuatan dari sebuah nyanyian. Oleh karena itu firman Tuhan menyerukan bagi kita di saat ini, di saat masa-masa sulit, di saat engkau menghadapi pergumulan hidupmu, bukan hanya wabah pandemi virus corona ini, tapi ketika engkau menghadapi pendakwa-pendakwa yang menuduh, maka engkau kalahkan dia dengan nyanyian yang dari iman. Ketika engkau melawan iblis yang menggoda, kalahkan dia dengan nyanyian imanmu. Dan engkau bernyanyilah mengalahkan dosa dan kelemahanmu. Ketika engkau lemah, engkau bisa merasakan kekuatan dari nyanyian yang Tuhan berikan. Dan juga di tahun Zending ini, bernyanyilah memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru sebagai bukti hasil dari persekutuan dengan Tuhan dan hasil dari pertumbuhan imanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bernyanyi melahirkan kekuatan dan pengharapan. Itu harus
kita saksikan. Walaupun menderita kesakitan, walaupun kehilangan pekerjaan, walaupun kehilangan orang yang kita kasihi, khawatir dan ketakutan seperti saat ini, apa dan bagaimana kita menyanyikan pujian bagi Tuhan di saat ini? Tuhan menginginkan kita untuk melahirkan nyanyian baru berdasarkan pengalaman rohani kita. Dan itu yang menjadi pengharapan, menjadi kesaksian dari hasil perenungan dan meditasi kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita disuruh untuk menyanyikan kemenangan Tuhan, disuruh untuk menyanyikan iman dan pengharapan kita. Nyanyikanlah kesetiaan dan daya tahan kita, nyanyikanlah pekerjaan roh Tuhan, dan nyanyikanlah pengharapan akan hidup yang kekal. Agar itu dapat kita wariskan kepada anak-anak cucu kita, generasi-generasi yang berikutnya, karena mereka akan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam diri orang yang percaya untuk memenangkannya. Detik-detik kemenangan yang dari Tuhan sudah di depan mata. Mari kita isi dengan senjata yang ampuh yang Tuhan ajarkan, yaitu nyanyian baru bagi Dia, Sang Penyelamat dan Pemenang. Kita harus menang. Ikon monang dohita menghadapi saluhut nai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena kita telah diberinya keselamatan dan ditetapkan untuk menerima keselamatan tersebut. Suara nyaring dari surga menyerukan kemenangan orang yang bertahan sampai akhirnya. Dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sambutlah kemenangan dari pihak Tuhan kita dan ikutlah dalam kemenangan orang-orang yang percaya dan yang setia sampai pada kesudahannya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru karena Engkau menginginkan kami untuk ikut dalam kemenangan, untuk ikut sebagai orang yang bertahan sampai akhirnya. Walaupun kami saat ini menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi wabah penyakit pandemi COVID-19 ini, dan bukan itu saja Tuhan, kami juga menghadapi kehilangan pekerjaan. Kami juga menghadapi musibah banjir. Kami juga menghadapi kekhawatiran, keraguan, pertentangan iman, dan juga pergumulan rohani kami. Tapi firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa Engkau sudah memenangkan kami. Ya Tuhan, biarlah kekuatan-Mu yang kami andalkan, agar kami dapat melewati perjuangan iman kami ini sampai pada akhirnya kami bersama-sama dengan bersukacita hidup dalam kehidupan yang kekal. Karena pengharapan kami ada di dalam kehendak-Mu bersama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi kesaksian bagi generasi penerus kami. Mereka mendengar dan juga menyaksikan kekuatan penyertaan-Mu bagi orang-orang yang percaya
dan bagi orang-orang yang bertahan. Kami serahkan hidup kami dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam kesedihan, penderitaan, sukacita dan duka cita. Engkaulah Tuhan yang menyertai dan memenangkan jemaat-Mu. Sempurnakan Tuhan doa permohonan kami ini yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Bersukacita pujilah Allah Maha Kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Dan kita pun hendaknya lah memuji nama-Nya, Yesus penebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya. Kesukaan diberikannya kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu, setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu tetaplah rendah hati, jangan kalah terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Jalan hidup di dunia kelak, banyak sedih mengeram. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Jadi hambamu,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami dari Majelis Jemaat HKBP Resort Serang mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat HKBP Resort Serang. Tuhan memberkati. Boan sinondang tuna holomi asa margogo muse